Oke, baik. Salam kenal kepada para pecinta statistik. Hari ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana melakukan entry data di aplikasi SPSS. Nah, kita contohkan misalnya ada sebuah penelitian judul skripsi, kira-kira begini: analisis pengaruh pola makan dan faktor lain terhadap kejadian penyakit jantung koroner atau PJK di Rumah Sakit Noni tahun 2020. Nah, kita kemudian menyusun proposal, dan proposalnya ini kemudian kita lanjutkan kepada pengambilan data menggunakan kuesioner. Nah, data itu kemudian kita akan dapatkan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan entry data tersebut ke dalam aplikasi SPSS. Nah, kita contohkan misalnya dari judul ini diperoleh penjelasan bahwa misalnya ada beberapa variabel independen selain pola makan. Ada juga variabel lain, yaitu ada jenis kelamin, berat badan, dan tingkat ekonomi yang dianggap turut mempengaruhi terjadinya kejadian penyakit jantung koroner. Nah, di sini disampaikan bahwa variabel dependennya adalah penyakit jantung koroner, dan variabel independennya ada 4: pola makan, jenis kelamin, berat badan, dan tingkat ekonomi. Nah, untuk latihan kali ini kita contohkan, kita akan menggunakan data sebanyak 30 responden, sampelnya 30 responden. Nah, sampel ini yang nantinya kita dapatkan datanya berupa kuesioner. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana caranya kita mengentry data hasil kuesioner tersebut di SPSS. Sekarang Bapak Ibu atau rekan-rekan, silahkan aktifkan aplikasi SPSS-nya. Aplikasi SPSS-nya kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah tampil di layar Bapak Ibu biasanya akan ditunjukkan dua layar. Yang pertama adalah layar input. Layar input adalah seperti ini ya. Dan yang kedua adalah layar output. Nah, layar output itu seperti ini. Nah, hasil olahan akan dimunculkan di sini. Ya, ini namanya layar output. Nah, sekarang kita kembali untuk entry data. Kita akan kembali ke layar input. Nah, untuk layar input sendiri bisa kita lihat ya di sini. Bentuknya seperti ini layar input. Ada dua tampilan. Yang pertama adalah tampilan variable view. Ya, bisa dilihat ya, variable view. Dan yang kedua adalah data view sebelah kirinya. Bapak Ibu lihat kursornya, data view sebelah kiri dan variable view sebelah kanan. Nah, seperti ini. Nah, kita kemudian pertama-tama akan menggunakan yang pertama adalah data variable view yang ini ya, yaitu di sini akan ada pilihan ya, ada pilihan file, edit, view data, transform, dan seterusnya. Nah, kita coba untuk memulai dari yang pertama. Pada beberapa kolom name, type, weight, decimals, label, values, dan seterusnya. Nah, yang kita butuhkan itu hanya dari name, kolom name sampai values. Ya, yang pertama adalah kita memasukkan dulu data. Kita mengetik nama-nama variabel. Variabel pertama yang harus kita isi adalah variabel dependennya. Variabel dependennya adalah PJK. Nah, untuk kotak name itu tidak boleh lebih dari 8 huruf, 8 karakter. Jadi cukup ketik disingkat aja, PJK. Ini variabel dependen. Nah, selanjutnya kita pindahkan kursor ke kolom type. Ada weight, biarkan 8, desimalnya jangan 2, dirubah menjadi 0. Nah, ini bisa dirubah dengan kursor, kita klik jadi 0, 2 jadi 0. Nah, di labelnya diketik yang jelas. Labelnya adalah penyakit jantung koroner.
Lalu di values-nya biasanya kita harus bagi. Kita bagi menjadi 2. Nah, di values itu ada pilihan non. Bapak Ibu rekan-rekan klik yang kotak warna biru sebelah kanan pojok kanan ya. Nah, di values-nya itu. Nah, akan muncul di layar seperti ini. Nah, di values yang pertama Bapak Ibu ketik 1, itu coding namanya. Kita mengcoding 1 dan 2. Nah, jadi 1 selalu yang negatif dulu atau yang bermasalah, yaitu kita ketik ya, artinya yang menderita PJK, penderita. Lalu diketik pilih add. Sedangkan yang kedua kita pilih tidak, artinya bukan penderita PJK. Lalu klik add. Nah, jadi ya dan tidak. Selalu yang bermasalah nomor 1 atau berisiko nomor 1. Nah, lalu oke. Nah, yang kedua adalah variabel independen kedua. Variabel independen kedua adalah bukan independen kedua, independen pertama, yaitu pola makan. Nah, pola makan jangan ditulis secara lengkap, cukup disingkat. Misalnya Polmak. Nah, ini biarkan tahap numerik, desimalnya kita rubah jadi 0. Nah, di labelnya diketik yang jelas, pola makan. Values-nya 1 adalah pola makan, 1 adalah pola makan yang berisiko menderita sakit jantung, menyebabkan sakit jantung. Itu pola makan seperti apa? Yaitu yang pertama adalah pola makan yang berisiko. Berisiko itu artinya misalnya tinggi lemak, tinggi minyak dan sebagainya. Yang kedua misalnya adalah yang tidak berisiko. Nah, Bapak Ibu akan dapatkan data ini di kuesioner. Ini hanya cara mengcodingnya saja. Lalu yang selanjutnya, independen kedua adalah misalnya jenis kelamin, disingkat jadi genkel, misalnya gitu ya. Genkel. Di sini tuliskan jenis kelamin, boleh spasi kalau di label. Lalu di values-nya di kotak sebelah kanan warna biru klik. Ya, biasanya yang lebih berisiko menderita penyakit jantung koroner itu adalah misalnya laki-laki secara empiris. Dan yang kedua adalah perempuan. Lalu di add. Oke. Selanjutnya independen ketiga misalnya berat badan kita singkat BB. Berat badan sama juga, desimalnya sama. Di sini ditulis lengkap berat badan. Values-nya 1 adalah yang selalu yang gemuk. Yang kedua misalnya normal. Dan yang ketiga anggap saja yang kurus. Nah, misalnya Bapak Ibu salah ketik misalnya gitu ya, salah ketik, Bapak Ibu bisa menghapus atau mengedit. Untuk mengeditnya Bapak Ibu tinggal pilih yang ingin diedit. Ini ada remove atau mungkin change. Nah, nanti kita bisa berubah. Nah, yang selanjutnya, variabel selanjutnya tadi adalah yang keempat ya. Setelah pola makan, maka yang keempat adalah tingkat ekonomi. Nah, berarti disingkat saja ekonomi. Ini nggak boleh dispasi ya di bagian name ini, karena kalau spasi pasti nggak bisa. Desimalnya sama, white-nya tetap 8. Ini terus tingkat ekonomi. Values-nya 1 adalah tingkat ekonomi yang seperti apa? Tingkat ekonomi yang biasanya orang-orang yang menderita penyakit jantung ini yang tingkat ekonominya mungkin baik atau tinggi. Ya, rata-rata orang kaya ya, penyakit orang kaya kata empiris gitu ya, data empiris. Yang kedua adalah yang tingkat ekonominya mungkin rendah. Jarang orang-orang tingkat ekonomi rendah sakit jantung, walaupun ada ya. Ada memang dari pola makan. Nah, ini saya kira sudah selesai untuk entry datanya, pengeditan variabelnya. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita akan masuk pada tahap entry data. Ini baru pengeditan, kita baru ngedit, coding dan sebagainya. Selanjutnya kita akan beranjak
ke bagian yang selanjutnya adalah data view. Ini kan kita di bagian variable view. Selanjutnya adalah data view. Nah, data view ya. Ya, untuk data view ini Bapak Ibu akan dihadapkan pada kotak seperti ini. Ya, ada kolom-kolomnya PJK, Polmark, Jenkel, BB, Ekonomi. Ini adalah variable-variable tadi sudah kita edit. Nah, selanjutnya adalah kita diminta untuk mengentry data hasil kuesioner. Misalnya kita menyebar kuesioner kepada 30 responden, dan misalnya yang nomor pertama yang kita dapatkan, kita wawancara, ternyata si responden pertama ini ternyata menderita penyakit jantung. Berarti tadi kan kita coding 1 ya, 2 tidak. Bisa menderita penyakit jantung, tulisnya 1, coding 1. Ketik, pindah. Nah, ke bawah. Selanjutnya kita lihat yang kuesioner kedua. Maaf, sebelum kita lanjut kedua, kita langsung ke sebelah kanan. Kita lihat misalnya pola makan, berapa skornya pola makannya si penderita penyakit jantung ini. Misalnya ternyata dia pola makannya berisiko, berarti kita tulis 1. Tadi kan kita editnya 1 atau codingnya 1, maka tulis 1. Jenis kelaminnya misalnya ternyata laki-laki, berarti 1. Berat badannya misalnya dia berat badannya normal, nggak gemuk, nggak kurus, berarti tulisnya 2. Kalau kurus 3. Kalau misalnya 1 berarti gemuk. Tingkat ekonominya kita anggap saja tingkat ekonominya tinggi, berarti 1. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang kedua, misalnya orang kedua ini tidak menderita penyakit jantung, berarti ketiknya 2. Pola makannya misalnya ternyata tidak berisiko. Pola makannya misalnya berisiko, dia suka makannya berminyak tapi tidak sakit jantung, berarti tulisnya 1. Yang ketiga, jenis kelaminnya misalnya perempuan. Yang keempat, berat badannya misalnya gemuk, berarti 1. Tingkat ekonominya apa? Tingkat ekonomi misalnya ternyata tinggi, 1. Nah, dan seterusnya. Orang ketiga kita anggap saja sakit jantung, 1. Pola makannya gimana? Pola makannya ternyata berisiko. Jenis kelaminnya apa? Perempuan, berarti 2. Lalu berat badannya gimana? Berat badannya gemuk, normal, kurus, misalnya ternyata gemuk, berarti 1. Tingkat ekonominya gimana? Tingkat ekonominya ternyata rendah, berarti 2. PJK kita anggap saja misalnya yang nomor 4, responden keempat, kuesioner keempat, hasil pendataan kita menunjukkan bahwa ternyata dia menderita penyakit jantung, 1. Pola makannya tidak berisiko, iya, 2. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki, 1. Berat badannya ternyata gemuk, 1. Tingkat ekonominya rendah, 2. Orang kelima misalnya penyakit jantung dianggap sakit jantung, misalnya tidak. Pola makannya berisiko, 2. Jenis kelaminnya perempuan, 2. Berat badannya kurus misalnya, 3. Tingkat ekonominya gimana? Tingkat ekonominya ternyata tingkat ekonominya rendah, berarti 2. Yang keenam misalnya sakit jantung, berarti 1. Pola makannya berisiko, 1. Jenis kelaminnya apa? Jenis kelaminnya misalnya perempuan, 2. Berat badannya kurus, berarti 3. Tingkat ekonominya tinggi, 1. Penyakit jantung nomor 7 misalnya dia tidak menderita penyakit jantung, berarti 2. Pola makannya misalnya berisiko, 1. Jenis kelaminnya misalnya laki-laki, 1. Berat badan misalnya gemuk, 1. Tingkat ekonomi misalnya 2. Orang ke-8 misalnya ternyata dia sakit jantung, 1. Pola makan tidak berisiko, berarti 2. Jenis kelamin kita anggap saja perempuan, 2. Berat badan dianggap gemuk, 1. Lalu kemudian tingkat ekonomi dianggap tinggi, 1. Responden ke-9 misalnya sakit jantung ternyata tidak, 2. Pola makannya berisiko, 2. Jenis kelaminnya perempuan, 2. Berat badannya normal, 2. Tingkat ekonominya misalnya rendah, 2. Nomor 10 misalnya sakit jantung 1. Pola makan 1. Jenis kelamin laki-laki. Berat badan gemuk. Tingkat ekonomi
adalah 2. Nah, Bapak Ibu silakan bebas Bapak Ibu lanjutkan, dan rekan-rekan ini hanya contoh saja data yang didapatkan dari kuesioner. Silakan coba dilanjutkan ya. Ya, baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu lanjutkan. Bebas ya penginputannya, anggap saja kuesionernya sudah Bapak Ibu dapatkan, dan Bapak Ibu silakan isi hingga nomornya yang ke-30. Di situ kan ada 30 responden. Jadi Bapak Ibu silakan melengkapi data-data itu sampai yang ke-30. Jangan sampai ada yang salah coding ya. Jadi 1, 2, 1, 2. Yang 3 itu hanya yang berat badan. Sedangkan yang lain hanya 1 dan 2. Jadi sekian Bapak Ibu ya. Untuk hari ini seperti itu kira-kira materinya tentang cara mengentry data. Entry datanya sudah selesai. Entry datanya sudah selesai, dan kita bisa cek tadi di variable view. Independennya ada 4 dan dependennya ada 1. Dan datanya silakan Bapak Ibu bebas lengkapi datanya sesuai dengan kuesionernya sampai pada responden yang ke-30. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan di save atau disimpan. Misalnya Bapak Ibu menyimpan data ini, namanya adalah latihan entry data PJK. Nah, anggap saja untuk entry datanya seperti ini, dan kita boleh simpan di my document misalnya. Save. Nah, sudah selesai untuk kegiatan entry datanya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memastikan. Untuk memastikan bahwa entry datanya benar atau salah, Bapak Ibu bisa mengikuti arahan saya. Arahkan kursornya itu ke analyze. Lalu Bapak Ibu bisa lanjutkan ke descriptive statistik. Lalu kita ke frekuensi. Nah, silakan Bapak Ibu pindahkan seluruh variabel yang ada di kotak ini. Kotak frekuensi ini, pindahkan seluruh variabel ke kotak kanan variabel. Ini bisa diklik dan pindahkan menggunakan anak panah. Ya, klik lagi, hallmark, pindahkan. Ini untuk memastikan bahwa data yang Bapak Ibu entry itu benar. Pindahkan ke kanan, ini pindahkan ke kanan. Nah, Bapak Ibu langsung saja oke. Nah, akan muncul di layar output, seperti ini, bahwa statistik pada tabel paling atas itu Bapak Ibu ada tulisan statistik, ada penyakit jantung koroner, pola makan, jenis kelamin, berat badan, tingkat ekonomi. Nah, di situ missingnya semuanya adalah 0. Sedangkan validnya 30. Artinya kalau 0 tidak ada yang salah penginputan atau pada saat entry data, sehingga Bapak Ibu bisa pastikannya di situ missingnya harus 0. Jadi sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu edit di variable view. Nah, demikian Bapak Ibu terkait dengan cara melakukan entry data. Nah, untuk materi selanjutnya nanti akan lihat di video channel saya yang berikutnya. Jadi ini cukup untuk kita bahas tentang cara mengentry data. Oke, selamat belajar pada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.